Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai, Pontius Mudin Esfil, mengajak generasi muda untuk menjadi agen perubahan melalui gerakan moderasi beragama. Hal itu disampaikannya ketika didaulat sebagai salah satu narasumber dalam seminar sehari bertajuk Pembinaan Moderasi Beragama tingkat SMA, SMK, dan Madrasah Separoki Katedral Ruteng di Aula Santo Yosef Katedral, Senin 25 Agustus 2025. Di hadapan ribuan peserta seminar ini, Pontius menyampaikan secara detail urgensi gerakan moderasi beragama dalam kalangan generasi muda saat ini. Dua topik bahasan yang menjadi sorotannya bagi generasi muda adalah radikalisme dan ekstremisme. Mengapa generasi muda rentan terpapar gerakan ini? Menurut Pontius, karena saat ini mereka merupakan bagian dari internet dan media sosial yang dibanjiri dengan pelbagai informasi tentang yang baik maupun yang buruk dalam berbagai ranah, terlebih dalam ranah agama yang menjadi konsen kajian moderasi hari ini. Lebih lanjut, Pontius mengatakan bahwa gerakan moderasi beragama yang meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodasi terhadap kearifan lokal harus diajarkan di sekolah. Keempat indikator ini harus meresapi kurikulum sekolah. Hal ini sedemikian mendesak mengingat eskalasi kekerasan, tindakan bully, dan rasisme dalam pelbagai manifestasinya masih sering terjadi. Membantu korban bencana, menjaga lingkungan supaya tetap bersih, mendukung program pendidikan. Pada tempat yang sama, Romo Hieronymus Bandur yang menjadi narasumber kedua dalam seminar ini menyajikan makalahnya yang berjudul Citra Moderasi Beragama dalam Gempuran Intoleransi dan Sikap Orang Muda. Dalam makalah itu, dosen Stipas Santo Sirilus Ruteng ini mempertanyakan implementasi atau citra moderasi beragama di Indonesia saat ini. Pertanyaan ini bertolak dari sejumlah kasus intoleransi yang menciderai para pemeluk agama minoritas yang masih sering terjadi akhir-akhir ini. Konsen perhatian terhadap orang muda menurut alumnus doktoral bidang studi interfaith Universitas Islam Nasional Sunan Kalijaga, Yogyakarta ini. Karena orang muda menurutnya sangat dekat dengan media sosial, maka perlu menggunakannya untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi, melawan hoax dan fake yang memicu kebencian, serta mempromosikan narasi-narasi damai. Hal ini sekian penting agar intoleransi yang menyebar begitu cepat di dunia maya bisa dilawan dengan narasi-narasi alternatif yang sehat. Seminar moderasi seharian ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada kedua narasumber, para siswa bertanya seputar solusi dan juga bentuk keterlibatan mereka untuk mengimplementasikan moderasi beragama di sekolah. Selain itu, para siswa juga secara kritis mempertanyakan bentuk-bentuk perilaku di kalangan siswa yang tidak mencerminkan perilaku moderat di sekolah maupun dalam masyarakat, mengingat masyarakat Manggarai hidup dalam mayoritas agama yang homogen. Menjawab pertanyaan dari para siswa, kedua narasumber menyampaikan bahwa moderasi berupa toleransi bukan hanya konsep abstrak, tetapi juga praktik nyata yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghormati perbedaan pendapat, berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda, menghindari stereotip yang memecah belah, membela hak orang lain, mendidik diri sendiri, dan mengajarkan toleransi kepada generasi penerus. Tentu sangat bersyukur bisa ada dan mengikuti seminar kali ini, karena kesan yang saya dapatkan adalah tentu hal ini sangat berguna untuk kami para pelajar agar kedepannya diimplementasi hidup kami bisa moderasi, bisa pas-pas dalam kami punya pengajaran agama, tidak juga fanatik dan tetap menghargai satu sama lain. Jadi ini sangat berguna untuk kami para pelajar di era sekarang. Neo
senang mengikuti kegiatan ini. Karena kenapa? Banyak dampak positif yang kami dapatkan. Di dalam forum ini, bukan hanya dari MAN saja, melainkan dari sekolah-sekolah lintas agama lain. Pesan saya, semoga kegiatan ini terus berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya, tidak hanya hari ini saja, melainkan hari-hari selanjutnya akan diteruskan kembali. Terima kasih. Seminar seharian ini ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada kedua narasumber. Hadir pula dalam seminar seharian ini adalah para guru pendamping dari masing-masing sekolah, beserta para pengawas PAK dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai. Juga hadir sebagai penutup dan pembuka acara yaitu Raimundus Nurut dan Dominikus Waso yang mewakili Pastor Paroki Katedral Ruteng, Romo Andi Latu Batara.